Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Adinda Nadila Salsabila dengan NPM 21901013117 dan rekan saya Sela Okta Maulina dengan NPM 21901013110. Langsung saja materi-materi yang akan dijelaskan. Poin A, pendekatan kontekstual pada pembelajaran bahasa Indonesia. B, karakteristik pendekatan kontekstual. C, materi membaca dan menulis SDMI. D, langkah-langkah pendekatan kontekstual dalam pembelajaran membaca dan menulis SDMI. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Sebelumnya, apa itu pengertian pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif. Yang pertama yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Karakteristik pendekatan kontekstual. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks yang autentik. Arti autentik sendiri yaitu suatu bukti berdasarkan faktanya atau sesuai kenyataan. Yang kedua yaitu pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru atau pengajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa melalui proses mengalami. Maksudnya yaitu siswa harus merasakan dan menikmati proses pembelajaran yang diberikan seorang guru atau pengajar agar memberikan kesan tersendiri bagi seorang siswa, serta memberikan pengalaman yang bermakna bagi seorang siswa tersebut. Yang keempat yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi. Di sini semua siswa diajarkan untuk belajar berpendapat, saling menghargai pendapat dengan cara melakukan pembelajaran kerja kelompok, berdiskusi, atau saling mengoreksi satu dengan yang lain. Lanjutan karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu kebersamaan, yang kedua pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, inovatif, dan mementingkan kerjasama. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyenangkan. Guru harus memutar otak untuk memilih metode-metode yang akan digunakan saat pembelajaran dilangsungkan, agar siswa tidak merasa bosan di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian membaca dan menulis. Apa itu membaca? Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan atau bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai, halayak ramai, dan juga dimengerti oleh seorang yang dicintai. Dan apa itu menulis? Menulis adalah kegiatan yang memerlukan kemampuan berpikir secara teratur dan logis. Kemampuan mengungkapkan gagasan secara jelas, menggunakan bahasa yang efektif dan jelas. Kemampuan membaca dan menulis memiliki hubungan yang sangat erat. Membaca, menulis. Pengalaman siswa dalam membaca sangat bermanfaat bagi pengalaman siswa
saat menulis. Tegasnya, tanpa keterampilan membaca dan menulis yang memadai, siswa akan kesulitan memahami materi pelajaran. Lanjutan membaca menulis. Pembelajaran membaca pada kelas rendah dari kelas 1 sampai dengan 3 SD atau MI membantu siswa mengenal dan mengungkapkan kata serta kalimat sederhana. Sedangkan pada kelas tinggi sudah mulai mengenal ide pokok dan bahkan melatih siswa belajar membandingkan isi dua teks yang sedang dipelajari. Sementara itu, pembelajaran menulis pada kelas rendah terutama membantu siswa menulis kalimat sederhana. Sedangkan pada kelas tinggi, mulai mendorong siswa belajar mengembangkan gagasan dalam karangan singkat yang utuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni lanjutan materi membaca dan menulis. Nah, pemahaman yang benar tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam membaca menulis sangat diperlukan oleh guru, agar guru dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran membaca dan menulis secara tepat dan efisien. Kompetensi dasar menulis yang harus dibelajarkan setelah membaca atau didahului dengan kegiatan membaca. Membaca dan meringkas isi buku merupakan contoh pembelajaran membaca menulis yang harus dibersamakan pelaksanaan. Membaca dan menulis. Ketika mengembangkan RPP dan kemudian melaksanakannya, guru sadar dan paham betul mengenai hajat pembelajaran yang direncanakan. Tegasnya, bila hajat pembelajaran yang direncanakan adalah menulis surat, pelaksanaan pembelajarannya harus benar-benar didominasi oleh kegiatan menulis surat, bukan malah membahas tentang teori menulis surat seperti yang sering ditemukan di lapangan saat ini. Kalaupun harus menjelaskan tentang teorinya, maka penjelasannya itu hanya sebagai penopang atau penolong kegiatan penulis surat saja. Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran membaca, guru dapat menciptakan masyarakat belajar di kelas. Nah, masyarakat belajar di sini berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran tentang berbagai permasalahan belajar yang dihadapi, dan pada akhirnya dicari solusi tentang permasalahan tersebut. Guru seharusnya menjadi model yang mendemonstrasikan teknik membaca yang baik di kelas. Nah, selain itu, guru juga harus memonitor pemahaman siswa selama pembelajaran di kelas tersebut. Memonitor pemahaman penting untuk mencapai sukses membaca. Salah satu hal yang terkait dalam proses memonitor ini adalah kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan guru. Guru harus seimbang baik posisinya sebagai pendamping siswa maupun pengembang keterampilan siswa dalam pemahaman bacaan. Berikutnya ada penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis. Nah, menulis merupakan penyampaian gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Keterampilan menulis kreatif bukan hanya berpusat pada guru sebagai informan, melainkan siswa sendiri yang harus berperan aktif dalam pembelajaran. Guru hanya memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat karangan kreatif tanpa ada penguatan sebelumnya. Salah satu tujuan pembelajaran kontekstual adalah mempertemukan konsep-konsep yang dipelajari di dalam ruang kelas dengan kenyataan aktual yang dapat dipahami dengan konsep-konsep teoretis itu dalam kenyataan lingkungan terdekatnya. Guru seharusnya dapat memberikan ruang bebas untuk siswa agar dapat mengungkapkan gagasannya tanpa perlu dibatasi. Komponen contextual learning berwujud refleksi adalah berusaha untuk menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan realitas sehari-hari siswa. Instrumen yang diberikan guru dapat berupa pemberian tugas menuliskan kegiatan sehari-hari dalam sebuah diari yang pada nantinya dapat dijadikan sebuah dokumen portofolio. Nah, isi dari diari tersebut adalah tentang apa yang dipelajari hari itu, permasalahan apa yang dihadapi, serta proses pencarian jawaban tentang permasalahan tersebut. Setelah siswa menulis diari dalam periode tertentu, guru dapat melakukan penilaian tentang tulisan siswa tersebut dan pada akhirnya ditentukan keputusan siswa tersebut telah dapat memenuhi kompetensi atau belum. Seorang guru yang memiliki kompetensi
memadai seharusnya dapat melakukan penilaian secara autentik tentang kegiatan menulis siswanya. Penilaian yang sebenarnya adalah penilaian berbasis siswa. Penilaian guru tentang kegiatan menulis siswa harus sesuai dengan kompetensi siswa yang sesungguhnya. Guru harus membuat rubrik penilaian yang dapat mencakup semua aspek yang akan dinilai. Sebelum membuat rubrik, guru harus dapat membuat instrumen yang mudah dimengerti oleh siswa dan instrumen yang dapat membuat siswa berpikir kritis dan kreatif. Instrumen menulis yang dibuat guru harus dapat memfasilitasi siswa untuk menulis kreatif. Demikianlah presentasi materi UAS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami berdua juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.